Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Waktu menunjukkan pukul 16 sore kawan, atau jam 4 sore, dimana kita berada di lahan ini adalah lahan yang berada di MDPL 300 dan yang kita tanami dari bibit kurang lebih isi 800 up kawan. Kondisi tanaman di lahan kami cukup lumayan, karena untuk besaran batang ini adalah batang pertamanya, kemudian ini batang kedua, ini batang ketiganya, kemudian ini batang pertama, ini batang kedua, ini tunas ketiganya. Demikian pula yang lainnya, karena dulu tentunya ketika kita menanam porang ada istilahnya pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar di lahan ini adalah kita menggunakan kohe ayam pedaging. Tetapi tidak semuanya kawan, ini hanya pada bagian lahan yang berada di bagian paling bawah. Karena untuk yang lahan pada bagian atas itu kita menggunakannya adalah kohe mix yang seperti pernah kita sampaikan pada video sebelumnya, yaitu ada kohe sapi, kambing, ayam, kemudian arang skam. Kalau yang pada petakan paling bawah seperti ini, kalau yang video sebelumnya berada di sebelah sana ya, ini berada di sebelah utaranya, itu kita sama menggunakannya adalah kohe ayam pedaging. Seperti yang terlihat di kamera, sisa-sisa skam itu sangat banyak sekali. Itu menandakan bahwa kita pemberian pupuk dasarnya pun cukup lumayan banyak. Selain pupuk dasar, kadangkala kita juga masih memberikan pupuk susulan, yang dimana pemberian pupuk susulan itu seharusnya kita dalam pengaplikasiannya sesuaikan dengan kondisi lahan kawan. Untuk saat ini kita baru saja melakukan proses pemupukan susulan, dimana terlihat ini adalah butiran-butiran dari pupuk susulannya agak merah karena kita menggunakan Ponska. Kita modelnya sebar seperti ini, memang sebar karena untuk pemupukan susulan idealnya ya, kalau ini tanamannya jaraknya agak normal, dalam artian barangkali 30 kali 30 atau 30 kali 40, itu kita bisa saja melakukan proses pemupukan dengan cara yang lainnya. Nah, proses pemupukan susulan di dalam porang itu ada 3 macam kawan. Yang pertama adalah dengan sistem yang namanya ditugal. Kalau ditugal itu berarti kita membuat lubang di sekitaran tanaman porang. Contoh misalnya ini adalah tanaman porang, maka antara dua tanaman, contoh misalnya ini batang pertama, ini batang tanaman yang lainnya, pada bagian sebelah sini kita lubangi, kemudian kita beri pupuk susulannya. Ini kalau kita menggunakan sistem tugal. Kemudian yang kedua, pemupukannya adalah dengan cara dikocor. Kalau menggunakan sistem kocor, biasanya pupuk kita cairkan terlebih dahulu. Ada yang menggunakan POC buatan sendiri, ada pula yang menggunakan pupuk kimia, namun pupuknya kita cairkan dulu, kemudian biasanya dikocor pada bagian perakaran semacam ini, perakaran-perakaran yang ada di sekeliling dari tanaman. Kemudian pemupukan yang ketiga yaitu dengan cara foliar. Kalau cara foliar biasanya pupuk kita cairkan, namun ada beberapa pupuk yang mana ketika dicairkan itu tidak bisa larut 100%, terutama adalah pupuk-pupuk yang memang pada hakikatnya diaplikasikan tidak dengan cara foliar. Kalau foliar adalah pupuk ya kita cairkan kemudian dispraykan pada bagian stomata. Untuk stomata dari tanaman porang dan juga tanaman-tanaman yang lainnya itu adalah berada di bagian bawah daun kawan. Maka biasanya penyepraiannya lewat bawah semacam ini dan diberi perekat biasanya, yaitu dalam rangka agar pupuk ketika musim hujan itu tidak tercuci kemudian hilang dengan sendirinya. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan secara foliar atau semprot pada bagian stomata bawah daun itu biasanya adalah pupuk-pupuk yang contoh misalnya POC bisa ya, karena dia bentuknya cair,
apalagi itu adalah buatan sendiri dari bahan-bahan organik, entah itu buah-buahan, terus sisa air cucian beras, kemudian buah-buah busuk yang kita fermentasi, kemudian air kelapa dan lain sebagainya, itu bisa saja kita aplikasikan secara foliar. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membeli pupuk kimia, pastikan pupuk yang kita gunakan untuk semprot secara foliar adalah pupuk-pupuk yang dalam kemasan bentuk kristal, kawan. Karena kalau yang dalam bentuk kristal itu biasanya ketika kita beri air maka akan larut sempurna di dalam air, kawan. Jangan sampai ketika kita membeli pupuk yang rencananya untuk proses pemupukan secara foliar, kita belinya dalam bentuk pril, kawan, ya, atau bentuk granul. Karena kalau dalam bentuk granul kemudian juga pril itu biasanya ketika kita larutkan ke dalam air, dia sih nyampur-nyampur tetapi tidak larut sempurna. Masih ada sisa-sisa residu yang mengendap di bawah, sehingga pupuk itu tidak tercampur merata dengan air. Apabila itu dilakukan, otomatis bisa saja pada bagian tangki atau sprayer itu nanti ada endapan-endapan yang cukup banyak, kawan, sehingga tanaman pun tidak dapat menyerap dengan sempurna karena partikel-partikel yang dispraykan ke stomata, padahal stomata itu bentuknya sangat kecil sekali, sedangkan pril ataupun granul ketika dicairkan dia partikelnya masih agak besar-besar, maka tidak dapat diserap sempurna oleh daun ataupun stomata. Beda dengan yang akan kita kocorkan. Kalau kocorkan itu kita pupuk yang bentuk pril ataupun granul kemudian dicairkan pun bisa, karena nanti yang menyerap adalah tanaman bagian perakaran. Kalau perakaran itu nanti ketika bentuknya belum larut 100% pun, ketika dia berada di dalam tanah akan terurai kemudian berubah menjadi partikel-partikel kecil sehingga dapat diserap oleh perakaran, kawan. Nah, dari 3 cara pemupukan susulan tersebut pada hakikatnya sebenarnya ada sedikit perbedaan antara masing-masing, disesuaikan dari kondisi lahan kita, kawan. Contoh misalnya kondisi lahan yang saat ini medianya basah semacam ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan pengocoran. Kenapa, kawan? Porang itu memang butuh air, butuh media tanah yang lembab, tapi lembab bukan basah. Sehingga ketika kita tanahnya lembab semacam ini sudah tergolong lembab, kawan, maka untuk pemupukan susulan maka tidak direkomendasikan untuk dilakukan pengocoran, karena ketika tanahnya sudah lembab kemudian diberi air, yaitu dengan cara sistem kocor, maka media dari tanah ini akan sangat basah. Ketika sangat basah itu tentunya akan memicu pertumbuhan patogen-patogen dari tanaman porang itu. Kemudian untuk pemupukan secara foliar maka idealnya adalah dilakukan bukan saat hujan, karena pemupukan foliar itu adalah pupuk yang dicairkan kemudian dispraykan pada bagian bawah daun. Nah, untuk pemupukan secara semprot itu idealnya ketika contoh misalnya pagi hari dilakukan antara pukul 7 sampai pukul 9, karena pada waktu itu jam-jam tersebut stomata pada daun itu membuka. Kemudian pada jam-jam sore, contoh misalnya jam 3 sampai jam 6 sore, itu adalah waktu yang tepat kita melakukan proses pemupukan secara foliar. Tapi ketika kita mau semprot, itu idealnya kita melihat kondisi cuaca di daerah sekitar kita. Kalau cuaca di atas ya seperti saat ini itu terlihat mendung, kawan, maka idealnya tidak kita lakukan proses penyemprotan secara foliar. Kenapa? Karena barangkali baru kita semprot ke daun, kemudian di bagian daun itu belum terserap, maka hujan datang sehingga pupuk yang kita kocorkan ataupun yang kita foliarkan itu akan terbuang sia-sia. Nah, kalau pada musim hujan seperti ini di awal bulan Maret, pemupukan yang ideal bagaimana? Pemupukan yang ideal adalah dengan cara tadi, yaitu dengan cara ditugal, kawan. Akan tetapi kita melakukan pemupukan yang agak sedikit berbeda, yaitu dengan cara ditabur merata seperti yang terlihat pada kamera ini, kawan. Ya, kita taburkan sedikit-sedikit tapi merata. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sistem tugal itu, kalau kita lihat dari atas sudah tidak ada celah kayu yang digunakan untuk tugal itu masuk ke
area dari tanaman porang itu sendiri, sehingga kita melakukan proses penugalan itu juga agak susah. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan adalah setelah kita lakukan pemupukan tadi secara disebar tadi, nah itu ada bapak-bapak yang sedang melakukan proses penimbunan. Ya, penimbunan itu adalah ketika pupuk baru kita ratakan di area tanaman porang ini, kemudian untuk di area saluran air ini tanahnya dikeruk, kemudian diletakkan pada bagian bedengan semacam ini dengan tujuan apa? Pupuk yang sudah kita sebarkan ke lahan ini akan tertutupi oleh tanah sehingga dapat terserap sempurna oleh tanaman porang. Nah, itulah 3 hal cara kita melakukan pemupukan susulan, disesuaikan dengan kondisi tanaman kita, disesuaikan dengan kondisi lahan kita. Jangan sampai ketika lahan sudah terlalu basah maka kita masih tetap ngocor saja. Alhasil yang terjadi apa? Yang terjadi patogen-patogen berupa jamur yang menyerang pada pangkal batang ataupun bagian perakaran itu akan sangat banyak, kawan. Oleh karenanya ketika kita memupuk baik padat maupun cair itu disesuaikan dengan kondisi tanaman kita ataupun kondisi dari lahan kita, kawan. Nah, itulah 3 tips bagaimana kita melakukan proses pemupukan susulan pada tanaman porang. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam sukses dari kami. Tetap semangat merawat tanaman porang kita. Semoga nanti ketika panen mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.